Kita di pesantren Intan Ilmu memiliki syi'aru ma'hadi jauharatil ilm. Kita di pesantren Intan Ilmu memiliki syiar, semboyan pesantren Intan Ilmu. Apa semboyannya? Unggul, amanah, berakhlak, mulia. Coba saya ingin mendengar pesantren Intan Ilmu. As-saut, ma fi saut. Pesantren Intan Ilmu. Baik, saya akan tuliskan kita mempunyai semboyan pesantren Intan Ilmu. Syiar Ma'hadi Jauharatil Ilm. Syiar yang pertama, semboyan yang pertama adalah unggul. Dalam bahasa Arab adalah at-tafawuq. At-tafawuq. Apa yang dimaksud dengan unggul menurut pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan? Apa yang dimaksud dengan keunggulan? Ini alif, ini a. Yang dimaksud dengan keunggulan adalah yang pertama, keikhlasan. Dan bahasa Arabnya adalah al-ikhlas. Seorang yang menjadi warga pesantren Intan Ilmu, maka dia harus unggul, mengunggulkan niatnya dalam beraktivitas di pesantren, tidak menginginkan pahala kecuali dari Allah, tidak ingin pujian kecuali dari Allah, tidak ingin hadiah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi seluruh warga pesantren, dari mulai para kepala divisinya, para ustadznya, dan juga para santrinya. Ikhlas, yang mana tidak menginginkan dipuji kecuali oleh Allah, tidak menginginkan hadiah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahu dini." Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas dalam mengerjakan ketaatan kepadaku. Din di situ adalah at-ta'ah. Yang kedua yaitu pengorbanan. Bahasa Arabnya adalah at-tadhiyah. Di pesantren, sebelum di luar, sebelum beramal untuk Islam dan kaum muslimin, maka di pesantren dididik untuk biar suka berkorban, mengabdi untuk Islam dan kaum muslimin, berdedikasi, suka berkorban, baik dengan harta, nyawa. Seorang warga pesantren Intan Ilmu sangat berkorban untuk Islam dan kaum muslimin.
Kemudian yang ketiga adalah kebersihan. Kita sangat menjunjung kebersihan. Alhamdulillah, dalam tahunnya yang ke-6, pesantren Intan Ilmu berani untuk diperiksa, baik itu kantornya, baik itu kamarnya, baik itu dapurnya, lapangannya, ruang makannya, perpustakaannya, tentang kebersihannya. Dan ini yang menyebabkan kalian dan seluruh warga pesantren sangat ketat di dalam urusan kebersihan, agar tidak ada penyakit yang menular, agar tidak ada santri-santri yang sakit yang menghalanginya untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang keempat adalah kerapian. Harus unggul di dalam masalah kerapian. At-tanzim. Bahasa Arabnya at-tanzim. Rapi. Terencana. Tidak asal-asalan. Bukan sistem pemadam kebakaran. Senantiasa sudah terencana dari awal. Rapi. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah keteraturan. Dalam bahasa Arabnya at-tertib. Ini syiar yang pertama. Seorang santri, ustadz, putra, putri, ustadz, ustadzah wajib mengenal betul tentang hal ini. Ini adalah semboyan yang pertama. Kemudian semboyan yang kedua, yaitu berkaitan dengan amanah. Amanah yang diinginkan di dalam semboyan pesantren Intan Ilmu adalah yang pertama, mutaba'ah. Mutaba'ah artinya adalah mengerjakan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beribadah dengan bid'ah. Jauh dari perbuatan yang mengada-ngada di dalam segala macam aktivitas ibadahnya. Kemudian yang kedua, ilmiah. Santri pesantren Intan Ilmu sangat menjunjung ilmiah. Bersandar hanya kepada Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sangat ilmiah. Apapun dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siap dipimpin dan memimpin. Jika diperintahkan, maka harus taat, patuh, selama itu di dalam kebaikan. Diperintahkan ustadz, diperintahkan kepala divisi, diperintahkan oleh pimpinan terutama. Siapapun nanti yang jadi pimpinannya. Ini saat ini Allah bertakdir saya jadi pimpinannya, saya tetap bisa mati. Mungkin besok mati, tetapi syiar ini terus akan ada sampai yarithallahu al-ardha wa, wa man 'alaiha. Sampai Allah Subhanahu wa taala
menghancurkan bumi ini dan siapa saja yang di atasnya dengan kiamat. Pesantren ini semboyannya harus tetap ada. Maka saya istilahkan dalam bahasa Arab as-sam'u wa ta'ah bil ma'ruf. Taat, patuh, siap dipimpin. Jika diperintah untuk memimpin, siap memimpin. Tidak membalelo. Selama itu ketaatan, kema'rufan, siap. Ini semboyan atau rincian dari semboyan mutaba'ah. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Diberi amanah, diberi tugas, bertanggung jawab. Diberi amanah, tidak khianat. Berjanji, tidak ingkar. Tidak culas. Tidak munafik. Bertanggung jawab atas apapun yang dia ucapkan dan dia perbuatan. Perhatikan baik-baik. Lebih baik mengaku salah daripada berbohong, culas, munafik. Begitu sifat seorang yang amanah. Saya salah Ustaz. Saya mohon maaf. Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Tidak berbohong. Makanya sering saya katakan, Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah pernah berkata, "Lau anna malakan nazala minas sama'." Kalau ada malaikat turun dari langit, faqal, "Inna Allah ahalla al-kadhib," ma kadhab. Dan malaikat tersebut berkata, sesungguhnya Allah menghalalkan dusta, maka aku tidak akan pernah berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Al-mu'min la yakdzib. Di dalam ilmu hadis, kalau ada seorang rawi muttaham bil kadzib, maka hadisnya matruk, ditinggalkan, ditolak, tidak ditolak sama sekali. Bagaimana kalau seandainya ada seorang dituduh oleh orang lain kadzab, tukang dusta? Hati-hati. Seorang santri, putra-putri, ustadz, ustadzah, al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Bertanggung jawab. Yang keempat adalah al-mas'uliyah. Kemudian yang kelima adalah visioner. Visioner artinya adalah al-basirah. Apa maksudnya? Cepat, berpikir ke depan, tanggap, cekatan, tidak bengong, tidak ada. Dewasa, selalu memikirkan ke depan. Nanti nih, setelah pertemuan ini, ketika sudah dapat nasihat luar biasa dari para ustadz-ustadz kita yang sangat kita cintai dan hormati, apa yang harus saya lakukan? Per jamnya, per harinya, untuk mendapatkan nilai terbaik yang bisa dilihat oleh orang tua kita sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah membiayai kita di tempat ini, siang malam, hujan panas, bekerja untuk membiayai anaknya belajar ilmu agama. Maka harus tanggap, tidak jalan di tempat, tidak bengong. Santri intan ilmu nggak boleh bengong, berpikir tanggap. Seperti tadi, keamanan belum ada yang berdiri, tanggap, berpikirlah. Meskipun tidak diperintah, berpikirlah. Selama itu baik, cekatan, tanggap. Kemudian yang C adalah berakhlak mulia.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, berakhlak yang mulia adalah khasyatullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengenal Allah. Di sini saya tidak memakai kata khaufullah, khasyatullah. Takut kepada Allah. Karena kita mengenal Allah As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Al-Alim, Maha mengetahui. Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idh law kan kaifa yakun. Allah ilmunya azali. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jikalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah tahu. Seorang santri intan ilmu wajib berakhlak mulia. Akhlak yang paling mulia adalah khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laisal ilm bikathratil hadits, innamal ilm khasyatullah." Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian nuntut ilmu ini bukan untuk karena kalian pintar saja. Tidak. Kita semua nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah, maka dia akan senantiasa bahagia. Tidak berpura-pura hidupnya. Dididik 6 tahun di pesantren intan ilmu. Dari mulai dasar, tidak tahu apa-apa. Bahkan tidak bisa mengaji. Sampai dia hafal Al-Quran. Sampai bagus bacaannya. Sampai hafal 30 juz. Sampai bisa bahasa Arab. Min la syai' ila asya'. Dari tidak punya sama sekali. Sampai memiliki sesuatu yang dianggap dia mempunyai perkara agama. Nilai pendidikannya tinggi. Selalu sholat di masjid. Berjamaah. Qabliyah, ba'diyah. Menghafal Al-Quran. Baca zikir pagi dan sore. Itu semua la yanfa'. Enggak manfaat. Tanpa khasyatullah. Tanpa takut kepada Allah. Itu semua tidak manfaat. Dididik dari mulai kecil. Mendidik. Ustadznya, kiainya mendidiknya sebagaimana anaknya sendiri. Bahkan lebih parah daripada anaknya. Lebih sayang daripada anaknya. Tidak akan manfaat tanpa khasyatullah. Kalian di luar sana, satu langkah keluar dari pesantren ini saat liburan. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bermanfaat. Tanpa khasyatullah, kita akan buat peraturan. Santri pesantren intan ilmu, tidak ada HP pribadi. Tidak ada media sosial. Tidak boleh bermedia sosial. Tidak boleh mengikuti grup-grup WhatsApp manapun. Maka tidak manfaat peraturan itu. Kita jaga kanan, kiri, belakang, depan, luar, dalam, atas, bawah, enggak manfaat. Tanpa khasyatullah, tanpa takut kepada Allah, tidak manfaat. Tidak manfaat. Never. Lan yanfa'. Tidak manfaat. Kalau kalian sendiri tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat peraturan sedemikian rupa. Diharamkan berkata-kata kasar, kotor, apalagi sampai menghina, apalagi sampai menghina pimpinan. Tidak manfaat kalau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan saudaramu dengan keburukan tidak di hadapannya. Kalau yang kamu sebutkan itu benar, itu ghibah. Kalau yang kamu sebutkan itu dusta, itu namanya buhtan, dusta besar. Seorang penuntut ilmu
hafal 30 juz Al-Quran, dididik untuk takwa kepada Allah, bisa bahasa Arab, prestasi bagus, sholat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah, tidak manfaat kecuali dengan khasyatullah. Innamal ilm khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Ambil ini dari iman, nak. Ini bukan untuk hafalan, ini jadikan pelajaran. Saya pribadi memberikan ini hasil kami belajar. Kalau tidak percaya, keluar dari pesantren. Tidak percaya, keluar dari pesantren. Yang tidak percaya dengan pesantren, keluar dari pesantren. Saya membuat ini hasil dari pembelajaran bertahun-tahun. Nah, kita belajar ilmu agama berpuluh-puluh tahun. Harus khasyatullah, nak. Takut kepada Allah. Dan ini berlaku untuk santri putra-putri, ustaz, ustazah. Takut kepada Allah. Seorang ustaz jarang untuk meninggalkan kelas. Khasyatullah. Tidak bermudah-mudah untuk absen. Khasyatullah. Apapun peraturan dari peraturan kepegawaian, kalau seandainya dibuat tanpa khasyatullah, pasti ada saja celahnya. Pasti ada saja celahnya. Dan ingat, di sana ada orang-orang yang berdoa di malam, ufawwidhu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan doa-doa tersebut. Ini bukan urusan pesantren. Ini urusan keselamatan kita di akhirat. Kita orang beriman, mengenal ada hisab nanti kelak. Khasyatullah, takut Subhanahu wa ta'ala. Dilarang kalian berzina, dilarang kalian mengkonsumsi narkoba, merokok, dilarang kalian mencontek, bukan karena peraturan, nak, tapi takut kepada Allah. Takut kepada Allah, tumbuhkan itu. Dimanapun itu pendidikan. Wallahi para ikhwah, kalau seandainya ada santri saya yang dia di pesantren nilainya biasa-biasa saja, hafalan Al-Qurannya biasa-biasa saja, mungkin sebentar lagi dia rosib, dia tidak naik, tetapi dia khasyatullah, saya lebih berbangga. Saya bisa jalan di samping dia dengan bangganya. Inilah hasil didikan kami 6 tahun. Daripada hafal Quran, pendidikan tinggi, pintar bahasa Arab, terlihat soleh, ternyata kadzab, munafik, mustahzi billah war rasul, tukang dusta, munafik, mengolok-olok Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini semua, ingat baik-baik, tidak khasyatullah. Peraturan ada wali santri kalian yang mengatakan, Ustaz, santrinya nggak usah pulang, capek kami ngurus di rumah, capek kami mahagai di rumah, capek, nggak usah pulang. Ada wali santri kalian seperti itu. Seketat apapun pesantren, tanpa khasyatullah tidak manfaat. Tidak manfaat para ikhwah. Harus khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghormati pesantren, ustadz, dan seluruh warga pesantren. Ihtiram al-ma'had wal ustadz wa sukkani ma'had.
Ini ditekankan baik-baik. Kami dulu nak, seburuk apapun ustadznya ngajar, ustadznya pelan ngajarnya, ustadznya nggak bisa dipahami pelajarannya, lisan kami tidak pernah mengatakan apa-apa terhadap ustadzmu. Bagaimana bisa mengolok-ngolok seorang yang mengajakmu ke dalam surga? Hati-hati. Ini akhlak, hati-hati. Jangan sampai diselisihi. Hormati ustadzmu nak. Saya pernah masuk ke sebuah kelas. Ustadz, bisa enggak? Atau saya dapat laporan. Bisa enggak ustadz? Si ustadz si fulan diganti. Enggak enak ngajarnya. Dulu tidak ada pernah begitu nak. Tidak ada. Terima. Terima ustadzmu seperti itu nak. Dan kamu akan seperti itu. Terima. Kalau sudah urusan pesantren, ustadz, maka dia jurang paling dalam. Haram saya untuk melewatinya. Pasti terperosok dan pasti binasa kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkata-kata buruk tentang pesantrenmu, tentang ustadzmu. Karena di sini engkau belajar Al-Qur'an, di sini engkau belajar hadis, di sini engkau belajar akidah, di sini engkau belajar fikih, belajar ibadah, belajar akhlak yang mulia. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang mengajarimu kebaikan untuk jalan ke surga, kamu hina, kamu olok, kamu caci, maki, rendahkan. Haram nak. Dan itu semua tercatat dalam buku catatan amalmu. Jangan pernah menghina nak. Itu garis merah, saya katakan khattun ahmar. Kalau ada teman-temanmu yang begitu, nasihati, laporkan langsung, jangan takut. Tidak ada solidaritas teman di dalam mengikuti jalan-jalan syaitan. Hati-hati nak. Kemudian yang ketiga, teladan yang baik. Al-qudwah al-hasanah. Teladan yang baik. Al-qudwah al-hasanah. Mulai dari pimpinannya sampai ustadz-ustadzahnya dan muhafidh-muhafidhahnya sampai kepada jam'iyyati talabahnya. Teladankanlah yang baik. Bahkan sesama kalian, teladankanlah yang baik. Jangan sampai kita diikuti karena keburukan kita. Inna min asyarrin nas, sesungguhnya termasuk manusia yang paling terburuk, man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih, ditinggal karena dia buruk. Enggak bawa temenan sama si fulan, buruk. Hati-hati nak. Allah sudah berfirman, ya laytalana lam nattakhid fulanan khalila. Alangkah indahnya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, kawanku. Ingat baik-baik, temanmu sangat berpengaruh kepada dirimu. Itu nas, tidak bisa dirubah-rubah. La niqash, tidak ada debat di dalamnya. Al-mar ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan kawannya. Perhatikan kawanmu berteman. Perhatikan kawanmu berteman. Kalau buruk tinggalkan. Jangan sok-sok dekat. Nggak enak kalau seandainya nggak dekat. Dicibir. Lah. Yang akan menyelamatkanmu dirimu sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-qudwah al-hasanah. Yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima adalah tolong menolong dalam kebaikan.
At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Jangan takut amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun itu kakak kelas, meskipun ustadz. Dengan cara yang baik. Berilah nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini adalah 5 dari akhlak yang mulia. Dan inilah jabaran semboyan kita. Ingat baik-baik para ikhwah. Apakah saya bikin ini adalah sesenang-senang saya? Enggak. Ini akan saya pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Ini akan saya pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Saya bikin ini tidak semau saya sendiri, tapi melihat mana yang maslahat untuk santri saya, mana yang maslahat untuk kawan-kawan saya, para pengajar, para ustadz-ustadzah. Ingat baik-baik, dihafal baik-baik, dan setelah itu ditanamkan dalam diri baik-baik. Santri pesantren Intan Ilmu terutama yang sudah kelas 10, 11, 12, maka harus benar-benar tertanam di dalam dirinya hal ini. Harus benar-benar dalam dirinya. Kita sengaja tidak menerima santri pindahan dari SMP ke SMA, sengaja. Karena saya ingin si fulan memang cetakan pesantren Intan Ilmu. Beginilah yang kita inginkan. Tetapi ana urid wa anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Kadang kita ingin, antum pun ingin, tetapi Allah yang berkehendak. Tugas kita berusaha. Al-baqi 'ala Allah. Al-baqi 'ala Allah. Innaka la tahdi man ahbab, walakinna Allah yahdi man yasha. Perhatikan, inilah jabaran dari semboyan yang kadang-kadang kalian cuma mengucapkannya. Perhatikan baik-baik ini nak. Hafalkan baik-baik. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.